banyak orang-orang banyak. yang hanya tertarik sama orangnya, Betul. sama pemainnya, tidak pada alurnya, sehingga terobsesi. Kalau bahasa sekarangnya halu, Ya, halu. Itu yang bahaya itu. Ya saya enggak apa-apa lah kalau misalnya ada pecinta-pecinta drakor yang kemudian menyerang saya, enggak apa-apa. Cara-cara merespon iya. Omong berlebihan sekali. Iya, karena tidak sesuai dengan dengan kultur kita. Beda dengan kultur kita beda dengan kultur kita. Coba tolong sebutkan saya satu saja namanya cucunya Nabi Muhammad. Tidak ada yang tahu. Biar Hasan Hussein juga tidak tahu. Biar Hasan dan Hussein tidak tahu. Oke kawan-kawan. Jadi ada keringatan. Waduh, subhanallah. Ada Ahmad Rifki Saputra. Apa kabar, bosku? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bagaimana Lebaran? Ya, Lebaran tahun ini. Lebaran tahun ini gimana? Tahun ini berbeda. Berbeda dari sebelum-sebelumnya karena negara kita lagi menghadapi pandemi corona. Jadi pasti berimbas juga sama Ramadan, Lebaran gitu, berbeda daripada yang sebelum-sebelumnya. Iya. Terkait perayaannya dan sebagainya, bagaimana cara kita merayakan. Tapi sebenarnya di luar daripada itu pasti ada sisi positifnya, sisi yang baik-baiknya yang bisa diambil. Yang penting kita syukuri saja kita masih diberikan umur untuk menikmati Ramadan. Karena yang merusak segalanya, beberapa kehidupan sosial dirusak, kemudian di sisi agama juga begitu. Tapi dalam pandangan itu semua kan jelas ada bagian-bagian tertentu yang kemudian bisa memberikan kita pengajaran yang baik, ya kan. Contohnya dari segi ekonomi, dari sisi agama, ya akhirnya kan dengan kondisi di tengah pandemi ini kita masih bisa berkesimpulan bahwa segala sesuatunya itu bisa untuk dimudahkan, ya. Termasuk dalam persoalan ibadah. Islam itu kan memang mudah. Ya, tapi kan bukan dimudahkan. Betul. Ya, artinya dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi pandemik ini, apa yang kemudian diperintahkan atau difatwakan kepada kita umat Islam itu kan ada hasil dari pengamatan yang baik dari para ulama, kan itu kan ijtihad. Bapak Rifki ini suka nonton drakor. Drama Korea? Iya. Tergantung yang menampilkan perempuan-perempuan cantik atau laki-laki gagah. Tergantung sebenarnya. Gimana? Tidak bisa dipungkirkan, apalagi orang-orang itu kan ada yang suka memang tertarik sama dunia perfilman, karena memang sebagai penonton pasti banyak hal yang bisa diambil dari filmnya. Nah, kalau ditanya film Korea atau tidak, maksudnya film Korea suka atau tidak, kan itu spesifik. Korea atau tidak, tergantung. Drama Korea. Korea episode sampai 20, 16. Tergantung. Jadi misalkan kayak ceritanya yang bagus. Jadi saya termasuk salah satu orang yang suka drama Korea yang ceritanya alurnya bagus. Alurnya bagus, ceritanya bagus. Bukan karena perempuannya. Bukan karena pemainnya. Nah, kan banyak orang-orang yang hanya tertarik sama orangnya, sama pemainnya, tidak pada alurnya, sehingga terobsesi. Kalau bahasa sekarangnya halu. Itu yang bahaya itu. Saya juga suka nonton drakor, tapi tidak seperti itu. Saya menonton drakor, ya drama Korea ya, secara khusus yang drama yang per episode ya, bukan film Korea, tapi drama Korea. Saya nonton drama Korea itu kalau misalnya bisa dihitung cuma berapa drama ya. Saya pernah nonton The Hairs. Saya pernah keren itu. Saya pernah nonton Pinocchio, ya. Saya pernah nonton Pinocchio yang yang mau jadi pembaca berita. Jadi wartawan itu. Iya, mau jadi pembaca berita. Kemudian saya nonton yang baru sebelum Ramadan saya nonton itu.
Psikometri. Oh iya. This is Psikometri. Itu keren filmnya itu. Ya apa ya? Jadi sebenarnya saya menonton film Korea ini bukan karena saya benar-benar tergila-gila dengan drama Korea. Tapi ini pembahasan yang sensitif untuk kaum hawa sebenarnya. Tapi tak apa-apa lah. Apalagi benar tidak? K-popers. Iya, K-popers. Nah gini, jadi saya menonton film Korea itu bukan karena betul-betul saya suka dengan drama Korea. Saya tiba-tiba saja, ya kayak misalnya film The Hairs itu. Kan jatuh cinta pasti pertama dari filmnya kan, bukan orangnya. Iya, jadi saya nonton film The Hairs itu, saya ingat kejadiannya itu di film The Hairs itu di Sinjai. Saya nonton di Sinjai. Itu waktu ada kegiatan organisasi yang saya kira tadi apa namanya proses pengambilan syutingnya di sini. Bukan. Itu waktu saya di Sinjai. Okay. Saya nonton The Hairs itu. Ini juga kebetulan saya dulu pernah beli harddisk dari senior, harddisk dari senior itu harganya 300.000. Itu berapa? Murah. Harga berapa? 1 tera. Harga barunya dulu kayaknya kalau tidak salah 900.000. Oh berarti sudah bekas second. Sudah second dari senior kan. Nah pada saat itu saya belum sempat cek isinya itu harddisk. Ya kan? Yang pastinya bagus dulu. Iya yang penting bagus tuh. 1 tera banyak ya kan. Nah pada saat ke Sinjai itu tiba kan kegiatan ya kan, kegiatan organisasi. Nah nggak tahu bapak mungkin ikut atau tidak kan? Pada saat itu belum ya. Di Sinjai dulu itu tahun 2015 sih. Musda. Oh iya ikut. Bapak ikut kan? Ikut. Ah di situ saya juga nonton di situ. Nah, kita begadang ya. Kebetulan film pertama ini drama Korea yang pertama apa? Bukan sih. Drama Korea yang pertama itu Playful Kiss. Playful Kiss itu yang main saya lupa siapa namanya. Yang main di BBC itu. Itu ternyata iya. Yang pertama saya pernah nonton drama Korea itu yang pertama Playful Kiss tahun 2010. Ya kan? 2010 kemudian The Hairs 2015 itu. Kemudian Pinocchio. Kemudian Psikometri baru 4. Iya 4 drama Korea bisa dihitung main dari tahun 2010 itu. Nah itu tahun 2010 saya baru semester 1 Playful Kiss itu. Semester 1. Nah itu nontonnya semua drama Korea ini yang saya nonton ini saya nonton karena tidak sengaja. Ya pertama Playful Kiss saya nonton karena pada saat itu saya datang ke salah satu sekretnya organisasi kampus. Nah pada saat itu saya ketemu dengan teman SMK saya pada saat itu Kipli Asri, keponakannya Ustaz Yusri, ya kan. Nah pada saat itu dia nonton itu, nonton itu. Pas kulihat, pada saya episode itu sekitar episode 2 itu sudah mulai ya kan, episode 2 nonton. Sambil cerita kan, kok bagus filmnya kan, bagus. Yang ceritanya menarik, akhirnya di-download sampai tamat itu download. Nah itu yang pertama. Yang kedua setelah itu nggak pernah lagi nonton. Akhirnya tahun 2015 baru nonton lagi. Itu pun juga karena tidak sengaja karena harddisk tadi itu. Oke. 2015. Harddisk yang dibeli itu dipinjam sama Ruslan. Tahu Ruslan itu kan anak K-pop. Kalau drama Korea asli. Kalau itu kalau itu asli anak K-pop sekali laki-laki kenapa? Sampai-sampai itu dia dikasih nama Kim Tan. Karena The Hairs itu Kim Tan. Lee Min Ho. Nah, pada saat itu saya tidak tahu pada saat itu dia mau ngapain, dia pinjam harddisk, ya kan? Kemudian dipakai. Nah, pada saat dipakai itu dicek-cek, filmnya, ada film Korea, drama Korea kan, langsung dibuka, ada Hairs, dibuka terus nonton. Saya tidak nonton episode 1, episode 2 tidak saya nonton, bahkan yang saya nonton itu episode 5. Ya, pas dia buka itu episode 5. Langsung saya ikuti satu episode. Menarik. Ya, menarik ceritanya sudah mulai bagus. Sudah mulai ada konfliknya kan, gitu. Nah, setelah dari situ saya ulangi nonton dari episode 1 sampai saya lupa episode berapa, pokoknya tamat. Ya, tamat. Nah, The Hairs itu selesai, ya kan? Saya tidak pernah lagi nonton film Korea, drakor. Nah, kebetulan drama Korea ketiga yang saya nonton
itu judulnya Pinocchio. Pinocchio. Nah ini dari Kakak Seran ini. Kakak Seran itu pecinta drakor. Iya ternyata. Pada saat itu kan Kakak Seran baru pindah rumah, ya, dan istrinya itu masih di kampung, ya. Nah, kita yang temani. Nah pada saat ditemani itu kan film ada saya lupa tahun berapa itu, sekitar tahun 2017 ya 2018 kan, 2017 lah. Di rumahnya itu ada TV LCD yang besar kan, kemudian filmnya itu dari harddisk itu dicolok. Dia tiba-tiba pada saat saya datang itu ke rumahnya, film Pinocchio yang terputar, ya, film Pinocchio. Saya lihat itu episode jauh juga sudah itu, episode jauh, nggak tahu saya episode keberapa nih yang pasti sudah jauh. Dan pada saat itu pertama kali saya lihat itu sudah masuk di yang sudah cukur rambut itu kan dia gondrong ternyata gondrongnya cukur rambut yang sudah mau jadi wartawan gitu ya. Akhirnya aku ulang lagi nonton sampai habis. Nah, setelah itu tidak pernah lagi nonton drakor. Akhirnya baru sebelum Ramadan ini psikometri. This is psikometri. Jadi itu saya nonton gara-gara di Facebook. Jadi kan ada explore di Facebook gitu kan. Bias di Facebook itu kan sudah ada video-video keren-keren begitu kan diupload sama orang gitu kan. Nah, pada saat itu saya nonton drakor. Jadi dia itu ceritanya itu psikometri, dia bisa melihat sejarahnya orang ya. Jadi dia sentuh dengan sentuhan. Jadi dia sentuh orang. Nah, dari orang yang dia sentuh ini dia lihat masa lampaunya. Kejadian apa yang maksudnya kehidupannya orang sendiri atau kehidupan masa lalunya? Kehidupan orangnya yang dia sentuh. Kayak masa kecilnya kayak gitu. Iya, masa kecilnya atau kejadian yang baru saja terjadi, ya kan? Jadi dia sentuh ini, baru dia kemudian ingat itu. Nah di situ mulai. Nah dia ini kan drama Korea itu kan pasti selalu dibangun dengan konflik. Betul. Ya kan? Dibangun dengan masalah yang besar dulu di awal. Ya kan, contohnya misalnya kayak ya pengenalannya melalui itu. Pengenalannya langsung itu. Contohnya misalnya kayak The Hairs yang misalkan langsung kakaknya orang tuanya. Konflik besarnya itu bahwa dia merasa istilahnya tidak disayang sama orang, dibeda-bedakan antara kakak dengan adik. Kemudian Pinocchio konflik besarnya yang karena bapaknya itu dituduh pembunuh, ya kan. Kemudian Playful Kiss ini pernah nonton Playful Kiss belum? Jadi ceritanya tuh asik gitu ceritanya. Jadi saya film pertama The Hairs. Film pertama saya itu drama Korea pertama itu Playful Kiss itu. Jadi konflik besarnya itu seorang perempuan yang kemudian bapaknya itu penjual makanan, penjual rumah makan. Gitu kan. Nah bapaknya ini bikin rumah karena uangnya tidak banyak bikin rumah, jadi rumahnya itu rumah rapuh. Pada saat di Korea itu kan gempa, pada saat itu ya gempa. Nah tidak ada rumah yang roboh kecuali rumahnya sendiri yang roboh. Ya. Nah si bapaknya perempuan ini punya sahabat, dan sahabatnya itu orang kaya sekali kan. Sahabat sekolah. Iya, pokoknya sahabat dari kecil bapaknya ini perempuan. Nah, sahabatnya bapaknya ini diajak ke rumahnya tinggal. Nah, ternyata pada saat ini perempuan pindah ke rumah sahabatnya bapaknya ini, dia baru sadar bahwa yang dia tempati tinggal itu rumah orang yang dia suka. Si perempuan. Ya. Saya lupa namanya Ohani, nama karakter Ohani. Ohani. Nama karakter laki-lakinya Baek Sunjo gitu. Nah, masih ingat ya? Masih ingat karena itu drama Korea pertama kali yang saya nonton. Karena dulu pernah saya dengar kayak BBC Boys Before Flowers. BBF itu kan sering didengar ya, tapi tidak pernah nonton. Nah, itu pertama kali yang selalu nonton di situ. Nah, drama Korea yang terakhir itu sebelum Ramadan ini itu psikometri itu keren sekali.
dibangun juga dengan konflik, di mana anak ini ketika pertama kali dapat kekuatannya itu tuh bapaknya meninggal. Bapaknya meninggal karena rumah kebakaran gitu. Nah, akhirnya nanti dia besar, dia sudah bisa kuasai itu anunya, dia bongkar nih semua anunya, dia bongkar semua apa yang pernah terjadi 19 tahun yang lalu gitu pada dirinya. Pada dirinya, pada kakak angkatnya, pada kekasihnya, itu saling berhubungan. Jadi masalah-masalahnya itu Satu masalah dia pecahkan. Iya, dia pecahkan, dan mereka itu saling berhubungan. Mulai dari dia, kakak angkatnya, dengan kekasihnya, dengan bapaknya, dengan mamanya ini kakak angkatnya, dengan bapaknya ini perempuan, itu berhubungan semua. Keren pokoknya. Iya, salah satu ciri khasnya drama Korea itu memang dia banyak konflik, tetapi ujung-ujungnya itu pada akhirnya nanti dia tertitik pada satu penyelesaian. Iya. Itu kerennya. Itu bahkan gara-gara film Korea itu saya sampai di malam hari itu. Bayangkan sampai pagi saya nonton. 20 episode itu selesai dalam berapa hari? Nah, saya di malam. kalau menurut kita ini apa yang membedakan sehingga orang-orang itu kadang tertarik sama drama Korea? Ya pertama kembali lagi pada perspektif ya. Saya sebenarnya enggak, ya artinya begitu. Kalau saya nongkrongi film Korea enggak. Saya enggak nongkrongi. Enggak, maksudnya rasa tertariknya orang menonton film Korea. Kalau saya secara pribadi memang karena sudah saya lihat jalan ceritanya, baru kemudian saya lanjutkan. Okay. Ya kan begitu. Anak, kalau sebagian orang, apalagi yang perempuan, yang sensitif pada persoalan ini, pasti dia akan nunggu. Betul. Nah, bukan karena jalan cerita, tapi karena face mungkin. Bisa jadi. Ya kan? Saya pernah ada orang yang saya kenal, ya kan? Dia itu suka sekali dengan drama Korea, sampai foto pemain drama Korea ini di download di internet, baru kemudian di print, baru dipotong kecil-kecil, dikasih masuk di dompet, baru dipamer-pamerkan ke teman-temannya. Di bawah itu saya lihat itu di bawah. Berarti jadi kebanggaan. Jadi kebanggaan, ya kan? Tapi pada saat saya tahu pacarnya, waduh, kayak jadi berbanding terbalik loh ini. Dia ngefans sama orang yang putih, bukan wajah-wajah sih ya kan, putih, sipit, belah samping, ya kan, cerah, pokoknya apa dan sebagainya, pokoknya perawakan orang Korea. Tapi ternyata pacarnya enggak sih, saya tahu itu. Tapi sudahlah. Yang pasti berbanding 180 derajat dengan yang menjadi halusinasinya. Oh iya, betul. Itu kan jadi apa ya? Kita jadi serba salah sih. Lucu juga, sedih juga. Ya kan? Lucunya karena ya itu tadi. Ya imajinasinya begini, tapi kemudian ya saya Allah lah kalau misalnya dia jodohnya kan, dan dia hanya dalam bentuk fans. Tapi begini, perilaku yang kemudian ditampilkan di film drakor itu juga mempengaruhi hidupnya. Betul. Begitu mempengaruhi hidupnya. Ya saya enggak apa-apa lah kalau misalnya ada pecinta drakor yang kemudian menyerang saya, enggak apa-apa. Artinya begini. Dalam kondisi saya mengenal pecinta drakor itu, saya tahu istri saya pecinta drakor juga, pecinta drakor sekali, bahkan dia juga begadang nonton drakor. Tapi dalam kondisi tertentu saya juga merasa risih ketika dia mulai mengadopsi film itu dalam kehidupannya. Contohnya misalnya bahasanya, cara merespon, iya. Omong berlebihan sekali. Iya, karena tidak sesuai dengan dengan kultur kita. Beda dengan kultur kita, beda dengan kultur kita. Iya, yang gaya-gaya begitu udah usah lah. Artinya cukup nikmati saja filmnya. Sampai kita ini terpengaruh juga loh. Iya kan? Iya. Betul tidak? Betul. Itu kan dari sana. Iya. In your love. Betul. Ini sudah lama lah ya. Bahkan kita sering berfoto begini dulu ya. Ya sering. Itu karena pengaruh kultur. Nah, gitu kultur.
Makanya, jadi bagaimana menurut Bapak itu yang misalnya ada pecinta drakor, dia membayangkan imajinasinya, sampai fotonya di print, ditaruh dia, tapi ternyata pacarnya ya. Berarti itu membuktikan bahwa bahasa kerennya itu biasanya orang yang nyata akan mengalahkan orang yang nyata akan mengalahkan halusinasi. Berarti untuk apa kita halusinasi kan sebagai menjadi pemuas. Tapi benar juga sih, artinya begini, kita dulu waktu kecil kan juga selalu berhalusinasi. Betul. Kita nonton sinetron berhalusinasi. Kita nonton Power Rangers mau jadi Power Rangers. Saya Power Rangers merah. Kita mau jadi biru. Saya biru. Nonton apa? Panji Millennium mau jadi Panji. SARS 008. Jadi memang sifat adanya tapi manusia. Masih mending karena kita sendiri, orang-orang Indo ini kan. Betul. Apalagi sekarang sudah, maksudnya rata-rata orang yang melakukan begitu kan orang-orang yang sudah remaja menuju dewasa, harusnya berpikir bahwa apa yang dilakukan salah. Pernah loh saya kan pernah adakan sosial eksperimen, tapi tidak saya videokan ya. Jadi karena melihat fenomena drakor yang semakin cukup merasakan saya sebagai orang yang sebagai umat Islam kan, meskipun pada dasarnya itu tidak sampai pada kenapa bisa saya berpikiran seperti itu, tapi saya mencoba untuk mengetes ini betul atau tidak. Jadi saya pernah kumpulkan itu pecinta-pecinta drakor, ya kan, anak-anak yang ada di kampus itu. Kemudian saya tanya satu-satu, sebutkan 10 pemain drama Korea yang kalian tahu, laki-laki atau perempuan. Nama aslinya. Jadi ada satu orang, dia sebutkan semua. Mulai dari A sampai Z dia sebutkan. Perempuan kedua juga gitu. Perempuan ketiga dengan orang yang berbeda loh. Perempuan pertama 10, ya kan? Perempuan kedua 10 juga dengan orang yang berbeda yang tidak disebutkan dari orang yang pertama. Yang kedua dengan orang ketiga. Nah, sudah selesai. Kemudian saya tanya, coba tolong sebutkan saya satu saja namanya cucunya Nabi Muhammad. Tidak ada yang tahu. Biar Hasan Hussein juga tidak tahu. Biar Hasan dan Hussein tidak tahu. Padahal itu cerita luar biasa, legenda luar biasa. Legenda, maksudnya cerita yang legend lah. Iya. Tapi kalau cucu Nabi Muhammad Hasan dan Hussein yang meninggal di tanah Karbala, tidak ditaruh juga. Tapi alhamdulillah fenomena seperti itu yang membuat saya terkadang berpikir, waduh, ini suatu saat ke depan kalau misalnya para K-popers ini terus terkontaminasi, ini saya yakin dan percaya itu akan diturunkan pada generasinya, dan itu akan membuat sejarah kita umat Islam itu akan hilang. Betul. Saya tanya, loh, sudah pernah nonton filmnya Umar bin Khattab? Iya. Itu film tahun 2000 berapa ya? Kalau saya tidak salah itu tahun 2012. Iya, tahun 2012 itu diputar setiap mau. Adegan apa yang paling keren situ? Setiap selesai sahur itu kan setiap hari di bulan Ramadan. Adegan yang paling keren ketika Umar mengucapkan syahadat. Oh, saya yang paling merinding itu pas diangkat pedangnya itu. Yang waktu perang Badar. Iya, yang diangkat pedangnya itu. Saya dua. Adegan ketika Umar bin Khattab masuk Islam dengan kemudian adegan ketika Nabi Muhammad wafat. Iya. Dan itu memang pada dasarnya itu tidak bisa kita persepsikan bahwa itu adalah kisah asli. Artinya kisahnya terjadi betul seperti itu, enggak. Iya. Dan kita juga tidak bisa mempersepsikan bahwa wajah yang diperankan orang yang memerankan Umar itu bahwa wajahnya seperti itu. Iya. Tapi saya mempersepsikan kondisinya. Ketika Umar bin Khattab masuk Islam, dia membaca surat Taha dan kemudian tanpa terdengar-aling dia datangi semua pemimpin kafir Quraisy, dia kedor pintunya satu-satu, baru dia katakan dengan lantang bahwa saya telah masuk Islam. Dengan keberaniannya itu luar biasa. Siapa yang berani lawan? Betul. Umar bin Khattab. Dan itu seorang Umar bin Khattab itu bisa merangkul semuanya. Ya kan? Ketika Umar bin Khattab masuk Islam, kekuatan umat Islam pada saat itu bertambah luar biasa. Ya kan? Bertambah luar biasa karena
Itu baru binatang yang ditakuti sama orang. Iya. Bahkan iblis aja takut ketika mendengar langkah kaki dari rumah binatang. Bayangkan. Dan ketika Rasulullah wafat, semoga kita bisa dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Karena tokoh yang paling saya idolakan itu Nabi Muhammad. Insya Allah, semoga ini bukan sebuah kebohongan, tapi itu yang kemudian saya yakini. Dan percaya atau tidak bahwa Rasulullah pernah bersabda bahwa orang-orang umat Muslim akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kemudian dia tokohkan. Betul Kan? betul. Jadi kalau misalnya kita tokohkan Yang diidolakan artis K-pop, berarti nanti berarti dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang yang didolakan itu. Ya karena saya mencintai Rasul, ya semoga saya berharap, saya memohon kepada Allah, semoga saya bisa dikumpulkan bersama Rasulullah, minum di air telaganya Rasulullah. Ya betul. Insyaallah. Ya semoga kita bisa. Jadi gitu ya, Pak Rifki. Betul. Jadi sudah nice. Sudah apa? Ya artinya begini, ketika kita menonton K-pop, ya nonton seadanya saja. Nonton seadanya saya. Nonton ya nikmati alur ceritanya. Iya. Kalau saya sebagai orang yang mulai belajar untuk bikin film, saya suka nonton drama Korea karena saya melihat alur ceritanya. Iya. Bagaimana dia memeta-metakan konflik. Betul. Bagaimana dia menyambung ide cerita dari episode 1 ke episode 2. Iya. Bagaimana menarik perhatian publik. Bagaimana plot itu berjalan. Bagaimana karakter itu memerankan karakternya. Iya, dibentuk. Itu ilmu yang luar biasa bagi saya. Iya. Ini kan begitu. Ya. Saya kira demikian. Pertanyaan terakhir untuk Pak Rifki. Kapan menikah? Masya Allah. Atau pertanyaannya siapa calonnya? Oh, nah, Masya Allah. Ada atau tidak? Ada lah. Hah? Ada lah. Insya Allah ada. Ada. Insya Allah. Jadi semoga Bapak Rifki disegerakan supaya bisa upload fotonya dengan tenang. Iya, Masya Allah. Iya, dia bisa mengupload fotonya bersama pasangan halalnya dengan tenang tanpa ada orang yang mengetek-tek lagi namanya. Betul. Kan gitu. Supaya kita semua senang, kita bahagia loh. Kalau misalnya Rifki upload foto dengan perempuan yang kemudian dengan pasangan halalnya, dan kemudian kita doakan barakallah kanda, semoga langgeng dunia akhirat. Ini kan sudah jelas. Sakinah mawaddah warahmah. Ini sudah jelas loh halal. Yang belum halal kok didoakan begitu? Nah, iya. Iya betul. Kok aneh? Aneh sekali. Hah? Aneh sekali. Aneh. Bahkan ada yang sampai panggil Abi. Oh, Masya Allah. Belum halal loh ini. Mudah-mudahan tidak ya. Hah? Mudah-mudahan tidak. Ya semoga tidak lah. Iya. Iya. Nah kalau itu pesan saya kepada Bapak Rifki, kepada teman-teman yang lain, tapi begini, saya harap tidak ada ketersinggungan di antara kita ya. Iya betul. Ini adalah satu bentuk kecintaan saya terhadap Anda atau teman-teman yang kemudian juga mungkin merasa bahwa merasa tersinggung dengan kata-kata saya mohon maaf ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin karena masih suasana lebaran kan. Ini kan baru hari ini hari ketiga, besok hari keempat ya kan, nanti mungkin diupload di hari kelima ya, insyaallah semoga editannya cepat selesai ya. Tapi terlepas daripada itu tidak menghilangkan substansi saya sebagai umat muslim untuk selalu meminta maaf ya kan begitu ya. Barangkali saja ada kata-kata yang terselip yang kemudian membuat kalian sakit hati, membuat kalian merasa tidak nyaman, saya mohon maaf. Itu bukan jalan saya untuk membuat permusuhan. Saya membuat itu karena saya mencintai sahabat-sahabat saya, mencintai teman-teman saya, mencintai orang-orang terdekat saya, mencintai orang-orang yang saya kenal. Itu saja. Iya, semoga kita nanti dikumpulkan di surga bersama Rasulullah SAW. Amin. Ya kan begitu. Jangan sampai nanti saya bersama Rasulullah, Bapak Rifki ini sama artis K-pop. Oh iya. Iya kan enggak enak perasaan. Kan begitu. Nanti saya juga ikut-ikut. Nanti kan ada diriwayatkan itu kan, ketika kita sudah mau masuk surga dan kemudian datang seorang teman mengatakan bahwa
teman ini si ini punya ada begini dan akhirnya amal kita dicambil dan kita justru habis dan kemudian justru kita masuk neraka. Itu kan kita tidak mau yang seperti itu ya. Betul. Kita mau masuk surga dengan nyaman tanpa hisab dan sebagainya. Makanya kita ya gitulah. Saya berharap teman-teman untuk ya maafkan saya kalau misalnya paling ada kesalahan dari ini, tolong tinggalkan komentar. Kalau mau bertanya juga boleh. Betul. Kalau mau di-share juga boleh. Di like, di komen, di subscribe, dibagikan kepada teman-temannya untuk menonton supaya semua kita ini paham dengan apa yang kemudian kita bahas, ya kan? Saya sekira demikian teman-teman. Betul. Kurang lebihnya ada pesan-pesan terakhir untuk cukup untuk para subscriber saya. Subscriber tidak aktif. aktif. Baik teman-teman, semoga bermanfaat pembahasan kami. Barakallah kepada teman-teman, barakallah kepada rekan Rifki. Semoga kita sehat semua. Amin. Dan tidak ada kurang satu apapun. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.